Aku pikir aku cuma op. Aku nggak punya gelar, nggak punya nama besar, cuma punya hati. Tapi saat aku melamar dokter cantik yang selama ini dekat denganku, dia hina aku. Sioliola, aku kotor. Tapi yang tak pernah kuduga, ibunya sendiri seorang wanita bule menangis melihatku. Kamu sangat mirip pria yang pernah mengisi hidupku, katanya. Dan sejak hari itu, hidupku berubah selamanya. Namaku Bagas, usia 27 tahun, asal dari Solo. Aku bekerja sebagai office boy di sebuah rumah sakit mewah di Singapura. Pekerjaan yang buat orang mungkin sepele, tapi buatku, pekerjaan ini adalah penyambung hidup. Setiap pagi aku bangun, pukul 5, nyapu lorong rumah sakit, bersihin pantry staff, ganti galon, nyiapin minuman buat para dokter, kadang juga ngepel ruang tunggu sampai kinclong. Meskipun gak ada yang pernah bilang terima kasih. Tapi ya, aku terbiasa. Bukan karena pasrah, tapi karena aku tahu hidup nggak selalu adil, dan kerja keras bukan berarti rendah. Aku tinggal di flat kecil di ujung kota. Sekamar bertiga, satu ranjang bertingkat, satu kasur lantai. Makan siang, kadang cuma nasi putih sisa semalam, dan abon dari Indonesia. Tapi setiap malam sebelum tidur, aku selalu buka galeri HP. Lihat foto ibu dan adikku di kampung. Mereka alasan aku bertahan di negara asing ini, sampai akhirnya satu orang di rumah sakit itu membuat hidupku yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Namanya Clara Elizabeth Schuller. Dokter muda, umur ke-29, cantik banget, punya darah campuran Indo-Jerman, rambutnya kecoklatan, kulitnya putih bersih, dan logat bicaranya kadang campur-campur Inggris, Indonesia, dan kadang sedikit bahasa Jerman. Dia salah satu dokter spesialis bedah termuda di rumah sakit tempatku kerja. Dan dia berbeda, nggak kayak dokter-dokter lain yang bahkan nggak pernah menatap mataku. Clara selalu senyum setiap aku antar kopi ke ruangannya. Bahkan pernah satu hari, dia bilang, "Mas Bagas, kamu selalu kerja paling awal ya? Hebat." Aku cuma cengengesan, namanya juga opdok, harus sigap. Sejak hari itu, entah kenapa dia makin sering ajak aku ngobrol. Kadang di pantry, kadang di ruang staff. Bahkan pernah suatu sore, dia duduk di taman belakang rumah sakit dan manggil aku untuk duduk sebentar bareng dia. Kami ngobrol soal makanan Seoul Shota asal, soal masa kecil. Dia tertawa saat aku cerita tentang kambing peliharaan adikku yang suka nyeruduk tamu. Dan jujur Min, hatiku mulai goyah. Gimana bisa aku nggak jatuh hati coba? Perempuan secantik itu, dengan tutur kata lembut, mau ngobrol dan bercanda dengan op sepertiku. Rasanya kayak mimpi, tapi juga kayak jebakan. Karena setiop kali aku pulang ke flat, aku menertawakan diriku sendiri. Bagas, sadar, lu siapa? Dia dokter bro, lu tukang galon. Tapi perasaan bukan soal logika kan? Sampai pada satu malam, sesuatu terjadi. Aku sedang membersihkan ruang tunggu lantai 3. Tiba-tiba hujan turun deras. Petir menyambar. Aku lihat dari jendela, Clara berdiri di depan lobi, tanpa payung. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya nekat turun dan pinjamkan payung tua milikku. Awalnya dia menolak, tapi aku paksa. Akhirnya kami jalan bareng menuju parkiran dokter. Dia berhenti sejenak, memandang hujan, lalu berkata, "Kamu orang baik, Mas Bagas?" Aku jawab, "Saya cuma op biasa dok." Dia menatapku dalam, kadang yang terlihat biasa, justru punya hati yang luar biasa. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Kami diam sejenak, lalu dia masuk ke mobilnya dan pergi. Tapi sejak hari itu, aku tahu sesuatu di antara kami berubah. Beberapa minggu setelah itu, hubungan kami semakin dekat. Dia sering nanyain makan siangku, kadang kasih aku bekal sisa makanan catering VIP yang gak disentuh. Dia cerita tentang ibunya yang baru datang dari Eropa dan akan ulang tahun sebentar lagi. Katanya, ibunya itu agak keras dan jarang cocok. Dengan orang, tapi Clara bilang, dia pengen mengenalkan seseorang yang dia percaya ke ibunya. Waktu itu, aku gak berani tanya lebih jauh, tapi hatiku penuh harapan. Aku mulai menabung lebih giat. Bahkan aku rela tidur di pantry seminggu penuh, biar bisa hemat uang kos. Akhirnya, aku beli sebuah cincin kecil, bukan emas, hanya perak, tapi dengan ukiran nama Clara dan inisialku di baliknya. Aku tahu, mungkin aku konyol, tapi aku yakin, jika aku melamar dengan niat tulus, Clara akan mengerti. Ternyata aku salah besar. Hari ulang tahun ibunya tiba. Acara kecil di ruang rapat rumah sakit. Ada balon, kue, bunga, dan musik piano. Semua staf hadir. Clara berdiri di depan. Lalu tiba-tiba dia bilang, "Aku ingin mengenalkan seseorang yang spesial." Aku berpikir, itu aku.
Aku berjalan perlahan, mengeluarkan cincin dari sakuku, dan berdiri di depannya. Semua mata memandangku bingung. Clara menatapku kaget. Aku buka kotak kecil itu dan berkata, "Clara, aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi izinkan aku menyayangimu selamanya." Detik berikutnya sunyi. Lalu, Clara tertawa, tapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa meremehkan. "Kamu serius, Bagas?" katanya di depan semua orang. "Kamu pikir aku beneran suka kamu? Aku cuma iseng ngobrol karena kamu lucu. Kayak boneka galon. Kamu op, aku dokter, jangan mimpi bisa nikahin aku." Semua tertawa. Beberapa bahkan memvideokan. Tanganku gemetar, pandanganku kabur. Aku hanya bisa berkata pelan, "Maaf, saya salah." Lalu aku berjalan keluar dengan kotak cincin masih di tangan. Aku keluar dari ruang pesta dengan kepala tertunduk. Langkahku berat, bukan karena kaki lelah, tapi karena harga diri yang terasa dinaikinjak di depan semua orang. Tawa mereka masih menggema di telingaku. Wajah Clara yang dulu selalu kulihat, ramah kini berubah seperti orang asing. Dingin, tajam, penuh penghinaan. Aku turun ke taman belakang rumah sakit. Duduk di bangku panjang, di samping pohon cemara tua. Hujan rintik-rintik masih menyisakan embun di rerumputan. Aku buka kotak kecil berisi cincin perak yang gagal kuberikan. Tanganku gemetar. Cincin itu kelihatan sangat bodoh sekarang. Sampai tiba-tiba langkah sepatu hak terdengar mendekat dari belakang. Aku tak menoleh. Suara wanita paruh baya menyapaku lembut. "Maaf, kamu yang bernama Bagas kan?" Aku menoleh perlahan. Di hadapanku berdiri seorang wanita bule berusia sekitar 50. Wajahnya masih cantik, tapi ada kerutan halus di sudut matanya. Rambut pirangnya digelung rapi. Ia memakai gaun hijau tua yang elegan, dan ada bros emas kecil di dadanya. Aku berdiri refleks. "Maaf, Ibu, saya nggak tahu kalau ini area pribadi." "Bukan itu," katanya cepat. "Aku hanya ingin lihat wajahmu lebih dekat." Aku bingung, tapi wanita itu menatapku. Dalam mata birunya berkaca-kaca, napasnya berat. Tangannya sempat menyentuh pipiku, lalu cepat-cepat ia tarik. "Astaga," bisiknya pelan. "Kamu sangat mirip." Aku makin bingung. "Mirip siapa, Bu?" Dia duduk di sampingku, hening sejenak. Lalu dia mulai bicara. "Dulu, lebih dari 30 tahun lalu, aku pernah ke Indonesia. Sebagai peneliti muda dari Jerman, aku tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah. Di sana aku jatuh cinta pada seorang pria. Namanya Harjono. Ia bukan siapa-siapa, hanya petani biasa, tapi hatinya luar biasa." Hatiku langsung mencelos. Hubungan kami tidak direstui keluarga. Aku dipaksa pulang, tapi saat itu aku sedang mengandung. Saat kembali ke Jerman, aku kehilangan bayiku dalam kecelakaan. Atau, aku pikir begitu. Napasnya gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi saat melihatmu tadi malam, wajahmu, itu wajah yang sudah lama aku lupakan. Tapi hatiku mengingatnya. Kamu sangat mirip Harjono. Bahkan, seperti reinkarnasi." Aku membeku, antara percaya dan tidak. Ayahku, ibu di kampung, tidak pernah cerita apapun tentang ayah. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. "Ayahmu orang baik, tapi dia harus pergi." Wanita itu mengeluarkan sesuatu dari tas tangannya. Foto tua, sudah menguning. Seorang pria muda berwajah Jawa, berdiri di samping wanita bule muda. Mereka tersenyum, sambil memegang alat tanam di sawah. Dan wajah pria itu benar-benar mirip wajahku. "Namaku Maria Elizabeth Schuller," ujarnya. "Aku ibu dari Clara. Tapi saat melihatmu, Bagas, aku merasa mungkin aku juga ibumu." Aku nggak tahu harus bilang apa. Seumur hidup, aku hidup tanpa bayangan siapa ayahku. Dan sekarang, seorang wanita bule yang bahkan baru kulihat malam ini, bilang kalau aku mungkin anak dari cinta lamanya. Apa ini mimpi? Keesokan harinya, aku ambil cuti. Aku perlu waktu. Aku menelepon ibu di kampung. Suaranya serak seperti biasa. "Bu, aku mau nanya. Jujur ya, dulu ayah siapa? Aku keturunan siapa?" Hening. Ibu terdiam lama. Sebelum akhirnya, suara tangis kecil terdengar dari seberang. "Ayahmu orang asing, Gas, tapi dia nggak pernah pergi karena nggak tanggung jawab. Dia diculik. Saat kamu masih di kandungan, aku kehilangan kabar darinya. Aku takut kamu bakal disakiti orang karena berdarah campuran. Jadi, aku tutup semua." Cerita itu, aku terduduk lemas. Dunia seolah berhenti. Beberapa hari setelah itu, Maria wanita bule itu mengajakku makan siang dayam-dayam di luar rumah sakit. Ia tidak membawa Clara. Ia hanya ingin tahu ceritaku tentang masa kecilku, tentang ibu, tentang hidupku sekarang. Dan sepanjang pembicaraan itu,
matanya terus berkaca-kaca. Aku tidak mau memaksamu mengakui Opopa, Bagas, ujarnya. Tapi aku percaya, ada alasan kenapa kita dipertemukan, dan aku bersyukur Tuhan membawamu ke tempat di mana anakku juga berada. Aku hanya bisa mengangguk. Terlalu banyak yang harus kupahami. Tapi satu hal yang jelas, wanita itu menatapku dengan cara yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Bukan sebagai bukan sebagai bawahan, tapi sebagai anak yang mungkin pernah hilang dari hidupnya. 3 hari setelah pertemuan dengan Bu Maria, pikiranku masih campur aduk, antara percaya dan tidak, antara bahagia dan takut. Aku, yang selama ini cuma merasa sebagai anak dari ibu di kampung, sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin aku bukan cuma siapa aku yang kukenal. Hari-hari di rumah sakit berjalan seperti biasa, tapi aku mulai menjaga jarak. Clara juga tak bicara sepatah kata pun padaku sejak malam pesta itu. Bahkan saat kami berpapasan di lorong, dia memilih memalingkan wajahnya. Aku tak menyalahkannya. Mungkin dia malu, mungkin juga dia bener-bener tak peduli. Sampai suatu sore, Bu Maria datang lagi ke pantry, tempat biasa aku istirahat. Wajahnya tampak cemas, tapi matanya penuh tekad. Bagas, aku sudah bilang pada Clara, aku menoleh cepat. Tentang aku? Dia mengangguk. Aku tunjukkan foto lamaku dengan ayahmu. Dan foto kamu sekarang. Dia shock. Aku belum bilang semuanya, tapi dia minta bicara langsung denganmu. Sekarang, dadaku langsung berdebar. Aku dibawa ke ruang konsultasi, naik lantai kelima. Ruangan itu biasanya untuk tamu-tamu penting, pasien, paket premium, tapi hari itu hanya ada aku dan Clara. Dia duduk membelakangiku. Ketika aku masuk, dia tak langsung menoleh. Duduk, katanya datar. Kita perlu bicara. Aku duduk, suasana hening. Lalu pelan-pelan, dia berkata, kamu anak dari pria yang pernah dicintai ibuku? Aku mengangguk pelan. Aku tidak tahu pasti, tapi ibumu mengenaliku, dan semua cerita cocok. Clara tertawa kecil, tapi tawanya kosong. Lucu ya, dunia ini aneh. Baru kemarin aku hina kamu habis-habisan. Ternyata kamu mungkin saudaraku. Aku tercekat. Aku juga nggak tahu harus bagaimana. Clara berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap keluar, ke arah taman rumah sakit. Selama ini aku dibesarkan sebagai anak tunggal. Ibuku jarang cerita soal masa lalunya, tapi aku tahu dia pernah patah hati parah. Setiap malam dia selalu melihat foto tua itu, lalu diam. Sekarang aku tahu kenapa dia menoleh ke arahku. Kali ini, wajahnya tidak sombong, tidak sinis, tapi kosong dan bingung. Bagas, aku nggak tahu harus marah, malu, atau menyesal. Aku pikir kamu cuma iseng, tapi ternyata kamu punya sejarah yang lebih dalam dari siapapun di sini. Aku berdiri pelan. Aku juga nggak minta ini terjadi, Clara. Aku datang ke sini cuma untuk kerja. Aku nggak pernah tahu siapa ayahku, dan satu-satunya orang yang pertama kali melihatku bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang mungkin layak dicintai. Matanya berkaca-kaca, tapi dia cepat-cepat membalikan badan. Pergilah dulu, aku butuh waktu. Aku hanya bisa menunduk. Sebelum keluar ruangan, aku sempat berkata pelan, terima kasih, karena kali ini kamu bicara padaku bukan dari atas menara. Malam harinya, aku duduk sendiri di halte depan rumah sakit. Hujan turun pelan. Tanganku menggenggam foto tua itu, yang kini kusimpan di dompet. Foto ayahku, Harjono. Wajahnya, makin kulihat, makin mirip dengan wajahku. Tiba-tiba seseorang duduk di sampingku. Bu Maria, dia butuh waktu, katanya, pelan. Tapi dia bukan orang jahat, Bagas. Dia cuma dibesarkan dalam dunia yang tak pernah mengizinkannya mengenal kejujuran dari awal. Aku mengangguk. Saya juga butuh waktu, Bu. Tapi saya tidak akan lari. Karena mungkin selama ini yang saya cari bukan cuma pekerjaan, tapi jawaban. Maria memegang tanganku. Dan mungkin aku bukan cuma menemukan anakku kembali, tapi juga harapan yang pernah hilang. Kami duduk dalam diam. Hanya suara hujan dan lampu jalan yang temara menemani. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan sekadar aku merasa taken. Sejak hari itu, suasana rumah sakit terasa berbeda. Bukan karena bangunannya berubah, tapi karena tatapan orang-orang mulai berubah. Beberapa staf mulai berbisik-bisik saat aku lewat. Ada yang tersenyum basa-basi. Tapi aku tahu, senyum itu bukan karena simpati. Senyum itu penuh tanda tanya. Seolah-olah mereka tahu aku bukan lagi biasa. Dan benar saja, kabar tenteng. Ibu bule yang menangis karena Bagas ternyata menyebar diam-diam.
Suatu pagi, saat aku sedang ngepel lantai 2 perawat senior yang biasa ketus padaku sedang ngobrol di pojokan. Itu tuh Op yang katanya anak simpanannya, Bu Maria ya? Ah, masa sih? Tapi mirip ya mukanya, sama foto tua yang katanya disimpan Bu Maria di kamar. Makanya, hati-hati loh, dia sekarang bisa aja langsung naik jabatan. Op rasa konglomerat? Aku pura-pura nggak dengar, tapi telingaku panas. Hari itu juga, Clara kembali ke rumah sakit. Dia sempat cuti 2 hari setelah pertemuan kami terakhir. Mungkin buat mencerna semua yang terjadi, aku pikir dia akan bersikap canggung atau menghindariku. Tapi ternyata justru sebaliknya. Dia menghampiriku saat aku sedang menyusun galon air di pantry. Bagas, katanya pelan. Aku menoleh. Iya dok, dia menghela napas. Aku ingin minta maaf. Tanganku yang sedang menggenggam galon langsung berhenti. Aku menatapnya. Wajahnya tulus, tak ada sinis, tak ada sarkasme. Waktu itu aku terlalu terbawa emosi. Aku nggak bisa terima kenyataan kamu melamarku di depan umum. Aku merasa dipermalukan. Padahal akulah yang mempermalukanmu. Dan setelah tahu semuanya, aku sadar kamu lebih berharga dari banyak orang yang kutemui dalam hidupku. Aku hanya bisa menatap kosong. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Bukan karena marah, tapi karena aku bingung harus merasa apa. Clara, kataku perlahan. Aku nggak butuh kamu minta maaf. Yang aku butuh, Kuma dihargai. Bahkan ketika aku belum punya nama, dia mengangguk pelan. Aku mengerti sekarang. Tapi dunia tak pernah semudah itu, Min. Hari berikutnya, masalah baru muncul. Aku dipanggil ke ruang HRD rumah sakit. Kupikir akan dibahas soal kinerja, atau mungkin cutiku yang agak panjang minggu lalu. Tapi ternyata tidak. Kami mendapat laporan bahwa Anda melakukan pendekatan tidak profesional kepada dokter senior di tempat kerja, kata kepala HRD dengan nada dingin. Aku melongo. Maksudnya, interaksi personal Anda dengan DR Clara dan ibu beliau telah menimbulkan banyak rumor. Kami tidak ingin lingkungan kerja terganggu karena urusan pribadi. Aku hanya bisa diam. Tapi Bu Maria sendiri yang kami tidak bicara soal siapa, tapi demi menjaga profesionalitas, kami meminta Anda mengambil cuti sementara hingga masalah ini diselesaikan. Cuti sementara? Padahal aku butuh uang, aku butuh kirim ke kampung, aku harus bayar kontrakan flat minggu depan. Tapi aku juga tak bisa melawan, aku hanya Op, mereka punya semua kuasa. Saat aku keluar dari ruangan itu, aku bertemu Clara di lorong. Kamu dipanggil HRD? Tanyanya, khawatir. Aku hanya mengangguk, mereka bilang, aku harus cuti sementara. Karena katanya, aku bikin suasana rumah sakit terganggu. Clara menggertakkan giginya. Gila! Ini salah. Dia langsung berjalan cepat menuju ruang direktur. Tapi aku menahannya. Clara, jangan. Kenapa? Ini nggak adil. Justru karena itu, dunia ini nggak adil buat orang seperti aku. Aku sudah terbiasa dihukum bukan karena salah, tapi karena aku beda. Dia menatapku lama, lalu berkata, aku nggak akan biarkan ini terjadi, Bagas. Aku tersenyum lelah. Terima kasih. Tapi biarkan aku istirahat dulu. Kadang, diam lebih bergema daripada teriak. Malam itu, aku pulang lebih cepat. Kamar flat terasa lebih sempit dari biasanya. HP-ku sepi, hanya notifikasi dari ibuku yang menanyakan kabar dan bilang adikku baru sembuh dari demam. Aku membalas pesan singkat. Doain ya Bu, semoga aku tetap kuat di tempat ini. Lalu, aku rebah di lantai, menatap lenggit-lenggit yang retak, dan untuk pertama kalinya, air mataku jatuh, bukan karena lelah bekerja, tapi karena merasa dunia ini terlalu kejam untuk orang yang cuma ingin hidup layak. Aku tidak tidur semalam suntuk, bukan karena tubuhku tak lelah, tapi pikiranku tak berhenti berputar. Tentang Clara, tentang ibunya, tentang masa lalu yang tiba-tiba memburuku lebih cepat dari yang kubayangkan. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa setelah semua luka, aku masih harus menghadapi dunia yang terus menyebutku cuma Op. Aku mulai berpikir, apa mungkin aku memang harus pergi? Namun pagi itu, sebuah kejadian mengubah semuanya. Aku terbangun karena HP-ku bergetar keras. Puluhan pesan masuk dari staf rumah sakit, dari nomor-nomor tak dikenal. Bagas, lo lihat berita? Bro, Clara ribut sama direktur. Gila, rumah sakit kayak mau meledak. Aku bingung, sampai akhirnya pesan dari Clara sendiri muncul. Aku butuh kamu kesini, sekarang, tanpa mandi, tanpa sarapan. Aku langsung naik MRT. Langkahku tergesa menembus lorong rumah sakit yang kini dipenuhi kerumunan orang di depan ruang rapat. Para petinggi rumah sakit berdiri berjajar. Clara berdiri di tengah ruangan, mengenakan jas putihnya
dengan mata merah dan wajah tegang. "Kalau kalian pikir kalian bisa mempermalukan orang seenaknya, kalian salah," teriak Clara. "Bagas bukan op sembarangan. Dia mungkin saudara saya, dan lebih dari itu, dia manusia yang pantas dihargai." Semua mata terdiam. Direktur rumah sakit, pria tua botak dengan dasi mahal, mencoba menenangkan suasana. "Dr. Clara, ini bukan tempat untuk drama pribadi. Ini rumah sakit, bukan sinetron sore." Clara tertawa dingin. "Oh, jadi kalau saya diam, kalian bisa terus menghina orang seperti Bagas ya? Kalian tahu siapa ayah kandung saya? Harjono, pria Jawa yang kalian remehkan karena dia bukan siapa-siapa. Dan hari ini, aku ingin tanya langsung ke kalian semua. Siapa yang menyembunyikan fakta bahwa ayahku pernah jadi relawan di rumah sakit ini 30 tahun lalu?" Suasana langsung sunyi. Aku melangkah pelan masuk ruangan. Clara menoleh, dan matanya langsung berkaca-kaca. "Bagas, ayo sini." Aku maju, jantungku berdetak keras. Clara menunjuk ke arah dinding memorial rumah sakit, tempat foto-foto dokter senior dan relawan masa lalu dipajang. "Lihat," katanya pelan. "Di pojok kanan, baris keempat." Aku mendekat. Mataku terpaku pada satu foto kecil yang mulai memudar. Wajah pria itu. Wajah yang selama ini hanya kulihat di foto tua milik Bu Maria, dan di bawahnya tertulis Harjono Wirawan, relawan medis. 1993 dikenal sebagai pria berhati besar yang menyelamatkan banyak nyawa saat krisis malaria. Kakiku gemetar, Vibert bergetar, tanganku menyentuh nama itu, nama yang seumur hidup tak pernah ku kenal. "Jadi benar," bisikku. "Aku, anaknya." Tiba-tiba, direktur maju. "Cukup, kita tidak bisa menjadikan sejarah keluarga sebagai alasan mengganggu operasional rumah sakit." Tapi saat itulah, Bu Maria masuk ke ruangan. Apa-apa. Ia hanya menatap tajam ke arah direktur. "Kamu dulu salah satu yang memaksaku pulang." "Bukan," katanya tenang. "Waktu aku hamil, kamu takut aib muncul. Tapi aib itu tumbuh jadi pria yang lebih terhormat dari kalian semua." Lalu ia berjalan ke arahku dan memelukku di depan semua orang. "Kamu anakku, Bagas. Aku tak peduli tes DNA. Aku tahu hatiku. Dan dunia ini tak bisa lagi menyembunyikanmu, Selma." Yang menonton terpaku. Aku hanya bisa menangis, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya aku tahu siapa aku sebenarnya. Hari itu, aku resmi tidak lagi hanya disebut op. Aku dipersilakan mengambil cuti, tapi bukan karena hukuman, melainkan karena Clara dan ibunya ingin menata ulang semuanya. Tapi, satu hal yang belum kuputuskan, apakah aku akan bertahan di sini, atau kembali ke kampung, membawa nama ayahku, bukan sebagai kebanggaan, tapi sebagai pelajaran. Karena dunia yang dulu menolakku, kini harus belajar menerima bahwa harga diri tak bisa dibeli dengan jabatan. 2 hari setelah semua kejadian dramatis di rumah sakit, aku kembali ke kamar flat kecilku. Tidak ada balon perayaan, tidak ada pesta sambutan, hanya sepi, kipas angin rusak, dan bau nasi basi di pojokan dapur. Aku duduk diam, memandangi langit-langit yang mulai mengelupas catnya. Ironis, aku baru saja ditemukan sebagai anak dari kisah cinta terlarang yang disembunyikan bertahun-tahun. Tapi sekarang, justru merasa paling bingung dalam hidupku. Aku pejamkan mata, tapi malah air mata yang jatuh. Selama ini aku bekerja keras bukan untuk pengakuan. Aku hanya ingin hidup layak, kirim uang ke ibu, bayar sekolah adik. Aku nggak pernah bermimpi jadi anak konglomerat atau saudara dokter terkenal. Tapi sekarang, semua dunia yang sebelumnya tak berani aku bayangkan, tiba-tiba membukakan pintu untukku. Dan aku bingung, apakah aku boleh masuk? Atau lebih baik kembali saja ke tempat di mana aku berasal? Clara dan ibunya menawariku pindah dari flat sempit ini. Mereka bahkan menyewa apartemen studio di pusat kota, lengkap dengan dapur bersih dan balkon yang menghadap taman. Bu Maria berkata, "Ini bukan karena kamu anakku, tapi karena kamu pantas mendapat tempat yang lebih baik." Tapi aku hanya mengangguk sopan, karena di dalam hati, aku tak yakin aku benar-benar pantas. Malam itu, Clara datang menemuiku. Tanpa jas putih, tanpa makeup, hanya kaos polos dan celana jeans. Wajahnya lebih jujur dari biasanya. "Bagas, kenapa kamu menghindar dariku?" Aku tidak menjawab. Aku tahu, hubungan kita nggak mulai dengan baik. Aku pernah menyakiti kamu. Tapi sekarang semua sudah terbuka. Aku hanya ingin tahu, kamu masih punya rasa itu? Enggak. Aku tertawa kecil, bukan karena senang, tapi karena perih. Bukan takut dengan perasaan Clara, tapi aku takut kalau perasaanku lagi-lagi dianggap mainan. Dia mendekat, duduk di lantai bersamaku, lalu berkata, "Dulu aku salah. Aku terlalu sombong. Tapi setelah tahu siapa kamu,
Setelah lihat bagaimana kamu diperlakukan, aku sadar, kamu pria paling tulus yang pernah aku temui. Aku menoleh perlahan. Mata kami bertemu. Tapi, bukan karena aku anak dari pria masa lalu ibumu kan? Dia menggeleng pelan. Bukan. Tapi karena kamu, Bagas yang sejak awal berani menatap mataku, bahkan ketika dunia menunduk di hadapanku. Esok harinya, aku menerima surat resmi dari rumah sakit. Aku ditawari promosi sebagai staf tetap bagian manajemen logistik. Gaji naik 3 kali lipat. Status bukan lagi tenaga kontrak. Dan semua staf diwajibkan menjalani pelatihan ulang tentang etika dan kesetaraan. Dan tahu siapa yang mendorong semua perubahan itu? Clara. Dia berdiri di depan manajemen, memperjuangkanku habis-habisan. Bahkan Bu Maria ikut mendesak Dewan Rumah Sakit untuk mengubah sistem rekrutmen diskriminatif. Dunia yang dulu menolak, kini tiba-tiba menyodorkan segalanya. Tapi aku tetap ragu. Aku pulang ke flat, merenung sendiri. Lalu malamnya, aku telepon ibu di kampung. Bu, kalau aku punya kesempatan hidup mewah, tapi harus ninggalin semuanya. Termasuk kampung, termasuk masa lalu. Aku harus apa? Suara ibu di ujung sana pelan, tapi jelas. Jangan pernah lupa, Gas. Akar yang kuat bukan yang tinggi, tapi yang tahan diterpa angin. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi makam ayahku. Ya, setelah semua cerita terungkap, Bu Maria akhirnya memberitahu letak pusara Harjono. Bukan di pemakaman mewah, tapi di lahan kecil, di belakang rumah sakit lama, yang sudah lama tutup. Tidak ada nisan megah, hanya batu sederhana dengan ukiran Harjono W, hati yang memberi, tidak pernah mati. Aku duduk di depan batu itu, dan untuk pertama kalinya, aku berbicara pada sosok yang selama ini hanya hidup di bayangan. Pak, aku nggak tahu harus bangga atau sedih, tapi aku janji, aku akan bawa nama kita bukan untuk pamer, tapi buat buktiin kalau hidup yang benar, itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling jujur. Hari itu, aku pulang dengan satu keputusan di hati, bukan untuk kabur dari dunia baru ini, tapi untuk tetap berdiri di dalamnya, tanpa kehilangan siapa diriku yang dulu. Karena hanya dengan begitu, aku bisa hidup bukan sebagai bayang-bayang masa lalu, tapi sebagai Bagas, anak dari Harjono, dan laki-laki yang ingin dihargai, bukan karena status, tapi karena hati. Waktu berjalan cepat sejak hari itu, aku resmi bekerja di bagian manajemen logistik rumah sakit, bukan lagi OB, bukan tukang angkut galon, tapi tetap Bagas yang sama. Dengan baju seragam baru, dan tanggung jawab baru, tapi perubahan paling besar, bukan pada pekerjaanku, melainkan pada pandangan orang terhadapku. Dulu mereka memalingkan wajah saat aku lewat. Sekarang, mereka menyapaku meski ada juga yang masih canggung. Tapi satu orang tak pernah berubah sikapnya sejak hari pertama. Clara, ia tetap seperti dulu. Tetap datang ke pantry, tetap nanya apakah aku sudah makan, dan tetap membawa kopi sachet favoritku yang tak dijual di kantin rumah sakit. Yang berubah adalah caranya menatapku. Kini tidak ada lagi ego, tidak ada gengsi. Yang ada hanyalah ketulusan yang bahkan membuatku takut karena rasanya terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Sampai akhirnya datang undangan resmi dari rumah sakit. Perayaan ulang tahun ke-50 Rumah Sakit Elizabeth International, tempat kami bekerja, acara besar. Semua dokter, investor, bahkan pihak kedutaan diundang. Pesta elegan, gaun jas, red carpet, musik, bukan tempat untuk orang sepertiku setidaknya. Itulah yang dulu kupikirkan. Tapi Peggy itu, Clara datang ke meja kerjaku dan berkata, "Malam ini, kamu datang kan?" Aku bingung. Saya, undangan kayak gitu mah buat orang penting, Dok. Saya tersenyum. Aku daftar kamu sebagai pendampingku. Nama kamu tercatat sebagai Nipe. Aku terpaku. Clara, kamu yakin? Dia menatapku lekat-lekat. Kamu pernah melamarku. Walau aku menolaknya. Sekarang, biarkan aku yang memperkenalkanmu. Bukan sebagai op, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai lelaki yang kupilih dengan sadar. Malam itu aku datang ke acara itu dengan jas pinjaman dari bagian administrasi. Sepatuku mengkilap, walau hasil disemir dengan pasta gigi. Rambutku disisir rapi. Nafasku tidak karuan. Saat masuk ke ballroom hotel mewah itu, semua mata memandangku. Sebagian mungkin berpikir, siapa dia? Lagi mungkin berbisik, itu si Op, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa berkata apapun. Saat Clara menggandeng lenganku, dan berjalan bersamaku di red carpet, di hadapan ratusan tamu, di depan para bos, pejabat, kolega, dan bahkan mantan kekasih lamanya. Clara naik ke podium. Ia membuka pidato sambutannya dengan bahasa elegan, lalu, di bagian akhir,
Ia berkata, "Dan malam ini, izinkan saya memperkenalkan seseorang yang sangat berarti bagi saya. Dia bukan pemilik saham, bukan dokter spesialis, tapi dia adalah orang yang mengajarkan saya apa arti menjadi manusia. Namanya Bagas, dan dia adalah calon suami saya." Suasana ballroom langsung sunyi. Beberapa tamu menoleh ke arahku. Sebagian terlihat terkejut, sebagian lagi justru tersenyum kecil. Tapi aku tak peduli, karena malam itu tidak ada pangkat, tidak ada kasta, hanya dua hati yang saling percaya. Clara turun dari panggung dan menghampiriku. "Aku tahu kamu mungkin belum siap, tapi aku sudah memilih. Dan kali ini, aku tak akan mundur." Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya sejak malam lamaran yang memalukan itu, aku tersenyum lebar. "Kalau kamu mau berdiri di sampingku, aku janji, aku akan berdiri di belakangmu, menjagamu selamanya." Setelah acara itu, hidupku berubah. Bukan karena jadi terkenal, atau karena mulai muncul di media rumah sakit, tapi karena aku dan Clara kini berjalan berdampingan tanpa harus menyembunyikan apapun. Tapi kisah kami belum selesai, Min. Karena masa lalu tak pernah benar-benar hilang, dan keputusan Clara untuk menikahi pria sederhana seperti aku ternyata membuat ayahnya yang selama ini menghilang kembali muncul. 3 hari setelah malam perayaan itu, nama kami mulai jadi bahan pembicaraan di kalangan rumah sakit. Bukan cuma karena Clara memperkenalkanku sebagai calon suaminya, tapi karena keputusan itu memicu sesuatu yang tak kami duga. Sore itu, saat aku dan Clara sedang duduk di taman belakang rumah sakit, seorang pria tua dengan setelan jas krem datang menghampiri. Langkahnya tenang, matanya tajam, dan di tangannya ada tongkat hitam yang elegan. Bu Maria yang duduk tidak jauh dari kami langsung berdiri. Wajahnya menegang. Clara ikut bangkit dengan raut bingung. "Papa, sudah lama ya?" "Clara," jawab pria itu pelan. Aku berdiri, tidak kenal, tapi bisa merasakan hawa yang tidak nyaman dari tubuhnya. "Jadi ini laki-laki yang akan kau nikahi? Seorang op yang katanya anak dari cinta lama ibumu?" Kalimatnya menusuk. Tapi aku diam. Clara memeluk ibunya. "Kenapa? Baru datang sekarang?" Pria itu yang ternyata adalah ayah kandung Clara, mantan suami Bu Maria, menatap kami satu persatu, lalu berkata, "Karena aku dengar nama Harjono muncul kembali, dan aku tahu, kalau nama itu muncul, maka kebenaran akan menyusul." Bu Maria akhirnya angkat bicara. "Kamu yang memaksa aku tinggalkan Harjono. Kamu yang menyembunyikan surat-suratnya. Kamu pikir aku lupa?" Pria itu menarik napas. "Aku melakukannya demi nama keluarga. Dan aku tahu kamu hamil waktu itu." Clara dan aku saling pandang. Selama ini kami tahu ada masa lalu yang gelap, tapi tidak sedetail ini. "Aku tidak pernah kehilangan bayi, Clara," ujar Bu Maria dengan suara gemetar. "Aku hanya disekap. Aku melahirkan, dan anakku diambil oleh pihak yayasan yang dikendalikan keluarga ayahmu. Aku kira anak itu sudah diadopsi ke luar negeri." Tangisku jatuh, karena anak itu adalah aku. Tapi ibu angkatku berhasil membawa pulang aku ke Solo. Dia membesarkanku dalam diam, tanpa benci, tanpa dendam. Pria tua itu tertunduk. Untuk pertama kalinya suaranya lirih dan lemah. Dan kini, anak dari cinta yang kusembunyikan berdiri di hadapanku. "Aku tahu, aku tidak layak minta maaf. Tapi, aku ingin kau tahu, Bagas. Kau memang bagian dari keluarga ini." Clara mendekat padaku, menggenggam tanganku erat. "Kamu tidak harus menerimanya sekarang, Gas. Tapi kamu tidak sendiri lagi." Aku hanya mengangguk. Hari itu, aku tahu, dendam bisa memenjarakan, tapi memaafkan bisa membebaskan. Beberapa bulan berlalu, aku dan Clara memutuskan menikah sederhana, tanpa pesta besar. Hanya di taman kecil rumah sakit, dengan undangan terbatas. Bu Maria duduk di sampingku saat ijab kabul. Tangannya menggenggam erat tanganku. "Ayahmu pasti bangga," bisiknya, "karena kamu bukan hanya lelaki yang jujur, tapi lelaki yang memilih kebenaran." Kini, aku tinggal di apartemen kecil bersama Clara. Kami tidak hidup mewah, tapi kami hidup tenang. Aku masih bekerja di rumah sakit bukan karena jabatan, tapi karena aku mencintai pekerjaan yang dulu menahanku. Clara tetap dokter, dan kini sedang merintis klinik gratis di desa asal ayahku sebagai bentuk penghormatan pada pria yang mempertemukannya denganku. Dan kadang, saat malam turun dan suara angin berdesir, aku suka duduk sendiri di balkon. Ku pandang langit, lalu berbisik, "Pak." Akhirnya aku tahu siapa aku. Bukan karena darahmu, tapi karena pilihan-pilihan yang kau wariskan dalam diam. Aku bukan lagi op yang dianggap remeh. Aku bukan juga pangeran yang ditemukan dari keluarga kaya. Aku hanya Bagas, laki-laki biasa,
yang pernah diusir saat melamar, tapi kini berdiri sebagai pria yang layak dicintai.